Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf menunggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Ufiana Nurul Aulianisa dari D3 Farmasi Stikes Sabah. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang diabetes mellitus. Nah, kebetulan hari ini saya ada brosur tentang diabetes mellitus itu. Bisa dilihat bareng-bareng ya Bu ya. Di sini ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia. Jadi hiperglikemia itu kelebihan gula darah Bu. Terus yang selanjutnya hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin ataupun keduanya. Lalu ada tanda dan gejala. Yang pertama ada sering kencing, cepat lapar, sering haus juga, terus berat badan juga menurunnya drastis tanpa alasan yang jelas. Yang selanjutnya ada tenaga jadi lemas, gitu, kurang bertenaga, terus sering kesemutan, lupa juga sulit sembuh, ada bisul yang hilang timbul, terus penglihatan juga mulai kabur dan mudah mengantuk. Oke, selanjutnya ada faktor resiko. Jadi faktor resiko yang dapat menyebabkan diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama ada faktor keturunan. Jadi kalau misalnya orang tua ibu pernah mengalami diabetes mellitus, ada kemungkinan besar juga ibu akan mengalaminya. Yang kedua, usia lebih dari 40 tahun. Terus ada gaya hidup yang kurang sehat, jadi sering makan junk food, terus juga jarang berolahraga dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya ada kegemukan, jadi berat badannya tidak normal. Selanjutnya ada kurang aktivitas dan olahraga. Jadi yang saya tadi sebutkan juga ya, jadi harus sering berolahraga seperti itu. Yang selanjutnya ada dislipidemia. Jadi dislipidemia itu kelebihan lemak gitu dalam tubuhnya. Selanjutnya diet yang tidak sehat. Terus memiliki riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung. Lalu ada hipertensi dan juga sering merokok. Terus ada juga komplikasi dari diabetes mellitus itu ada kerusakan jantung, kerusakan saraf, katarak dan kebutaan, kerusakan ginjal, terus lalu disfungsi seksual, kerusakan pembuluh darah kaki, dan yang terakhir kerusakan dan kematian jaringan tubuh. Yang selanjutnya ada pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Hal ini dapat mencegah diabetes secara dini sehingga dapat ditangani oleh dokter gitu ya secara cepat dan tidak menimbulkan komplikasi. Selanjutnya pengaturan pola makan dan mengkonsumsi makanan sehat. Jadi jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak atau minyak, terus gula dan garam secara berlebihan. Yang ketiga ada menjaga berat badan yang ideal. Yang keempat juga berolahraga secara teratur. Minimal untuk berolahraga itu 3-4 kali dalam seminggu. Jadi selanjutnya ada kriteria pengendalian diabetes. Kalau misalnya ibu sedang berpuasa terus mengecek gula darah ibu terus menunjukkan angka dari 80-109, maka gula darah ibu cukup baik. Kalau misalnya menunjukkan angka 110-125, gula darahnya sedang menuju buruk. Kalau misalnya lebih dari 126, maka gula darah ibu cukup buruk. Selanjutnya kalau misalnya ibu ngecek gula darah saat sedang tidak berpuasa gitu, kalau menunjukkan angka 110-144, maka gula darah ibu cukup baik. Kalau misalnya menunjukkan angka dari 145-179, maka gula darahnya cukup baik menuju buruk gitu ya Bu ya. Kalau misalnya lebih dari 180, maka gula darahnya cukup buruk. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.